Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Komunikasi Keluarga Islami dalam Menanamkan Akhlak Mulia pada Remaja di Tengah Tantangan Media Sosial di Sumberjo, Bonang, Demak. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hidayat dengan NIM 315022000102. Langsung saja judulnya, yaitu Strategi Komunikasi Keluarga Islami dalam Menanamkan Akhlak Mulia pada Remaja di Tengah Tantangan Media Sosial di Sumberjo, Bonang, Demak. Latar belakang masalah: perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara fundamental. Era globalisasi dan digitalisasi yang ditandai dengan kemudahan akses informasi dan komunikasi instan membawa implikasi besar terhadap berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, hingga pendidikan. Internet, media sosial, dan perangkat mobile telah menciptakan dunia yang terkoneksi secara luas, di mana informasi dapat diakses tanpa batas. Generasi muda saat ini yang sering disebut sebagai digital native tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya, dengan kehidupan yang tidak terlepas dari gadget dan dunia maya sebagai bagian integral dari aktivitas sehari-hari. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Pendidikan karakter di dalam keluarga berperan tidak hanya untuk mendisiplinkan anak, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang berlandaskan ajaran Islam. Islam sebagai agama yang sempurna telah menyediakan petunjuk yang tegas mengenai cara membangun keluarga yang harmonis dan berkarakter melalui prinsip-prinsip iman, ibadah, serta akhlak. Ini sesuai dengan ayat Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang menekankan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anggota keluarga dari siksa neraka. Pendidikan karakter Islami dalam keluarga perlu dimulai dengan penguatan iman, dilanjutkan dengan peningkatan ibadah, dan diterapkan dalam perilaku yang memiliki akhlak mulia. Tiga aspek ini menjadi dasar dalam menjadikan generasi yang beriman, bertakwa, serta mampu menanggapi tantangan globalisasi dan digitalisasi dengan bijak. Penelitian ini akan berfokus pada wilayah Sumberjo, Bonang, Demak. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat di daerah tersebut seperti halnya daerah lain juga menghadapi dinamika dan tantangan yang sama terkait perkembangan teknologi dan media sosial. Namun di sisi lain, mereka juga memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat dan berusaha untuk mempertahankannya dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai strategi komunikasi keluarga Islami yang efektif dalam membentuk akhlak mulia pada remaja di tengah tantangan media sosial di Sumberjo, Bonang, Demak. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana strategi komunikasi keluarga Islami diterapkan dalam menanamkan akhlak mulia pada remaja di Sumberjo, Bonang, Demak. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi keluarga Islami di Sumberjo, Bonang, Demak dalam menanamkan akhlak mulia pada remaja di tengah pengaruh media sosial. Yang ketiga, bagaimana keluarga Islami di Sumberjo, Bonang, Demak memanfaatkan media sosial secara bijak untuk mendukung pembentukan akhlak mulia pada remaja. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Menganalisis strategi komunikasi keluarga Islami yang digunakan untuk menanamkan akhlak mulia pada remaja di Sumberjo, Bonang, Demak. 2. Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi keluarga Islami di Sumberjo, Bonang, Demak dalam membina akhlak mulia pada remaja di tengah pengaruh media sosial. Yang ketiga, mengeksplorasi pemanfaatan media sosial secara bijak oleh keluarga Islami di Sumberjo, Bonang, Demak
sebagai alat pendukung pembentukan akhlak mulia pada remaja. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Satu, manfaat teoritis. Pengembangan konsep komunikasi keluarga Islami. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan literatur mengenai strategi komunikasi keluarga Islami, khususnya dalam konteks pembentukan karakter di era digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan peran keluarga dalam pendidikan Islam. Relevansi pemikiran Islam dalam era digital. Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip pendidikan karakter Islami, termasuk yang diilhami dari pemikiran Imam Al-Ghazali, tetap relevan dan dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan modernisasi dan digitalisasi. Ini akan memperkuat argumen tentang fleksibilitas dan universalitas ajaran Islam. Dasar penelitian lanjutan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi pijakan awal atau dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. Misalnya untuk mengembangkan model intervensi atau program pendidikan karakter berbasis keluarga yang spesifik dan teruji di era digital. Manfaat praktis bagi keluarga atau orang tua. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan panduan praktis mengenai strategi komunikasi yang efektif untuk menanamkan akhlak mulia pada remaja. Orang tua dapat belajar bagaimana mengelola penggunaan media sosial anak secara bijak, serta menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi perkembangan karakter Islami. Bagi pendidik dan lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pendidik dan lembaga pendidikan Islam dalam merancang kurikulum dan program yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan tantangan era digital. Ini juga dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara sekolah dan keluarga dalam pembinaan akhlak remaja. Bagi masyarakat dan pemerintah daerah, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan oleh komunitas lokal dan pemerintah daerah di Sumberjo, Bonang Demak untuk merumuskan kebijakan atau program-program yang mendukung penguatan karakter Islami pada generasi muda, serta meningkatkan literasi digital yang positif. Bagi remaja, penelitian ini secara tidak langsung dapat membantu remaja untuk lebih memahami pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka dapat menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab dan positif untuk pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada beberapa aspek untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis. Fokus utama, strategi komunikasi yang digunakan oleh keluarga Islami dalam menanamkan akhlak mulia pada remaja. Subjek penelitian, keluarga yang terdiri dari orang tua dan remaja usia sekitar 12-12 tahun di wilayah Sumberjo, Bonang Demak. Tantangan yang spesifik terkait dengan pengaruh media sosial dan era digital terhadap pembentukan akhlak remaja. Aspek akhlak. Pembentukan akhlak akan dilihat dari perspektif nilai-nilai Islami yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, empati, dan perilaku positif lainnya yang relevan dengan interaksi di dunia nyata maupun digital. Pemanfaatan teknologi. Bagaimana teknologi khususnya media sosial dimanfaatkan secara positif oleh keluarga untuk mendukung pembinaan akhlak. Selanjutnya kajian pustaka. 1. Konsep pendidikan karakter Islami. Definisi dan urgensi pendidikan karakter Islami. Pendidikan karakter merupakan fondasi esensial dalam membentuk individu yang berintegritas dan bermoral tinggi. Dalam konteks Islam, pendidikan karakter memiliki makna yang lebih mendalam, tidak hanya bertujuan membentuk moral individu, tetapi juga membangun kesadaran spiritual yang kuat. Pendidikan Islam didefinisikan sebagai usaha dasar dan terencana untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis.
Urgensi pendidikan karakter Islami semakin terasa di era digital saat ini. Perkembangan teknologi yang begitu pesat seringkali membuat individu sulit untuk memilah informasi yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Tidak sedikit generasi muda yang terpapar konten digital yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, baik dalam bentuk hiburan, opini, maupun gaya hidup yang bertolak belakang dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, pendidikan karakter Islami menjadi benteng pertahanan yang krusial untuk menjaga jati diri dan moral generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan budaya global. Dimensi pendidikan karakter Islami. Pendidikan karakter Islami mencakup 3 dimensi utama yang saling terkait dan menjadi pilar dalam bentuk pribadi muslim yang utuh. Yang pertama, pembinaan iman. Dimensi ini berfokus pada penanaman nilai-nilai keimanan yang kokoh. Orang tua berperan menanamkan nilai-nilai tauhid sejak dini, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, dan mendidik anak-anak untuk mencintai Rasulullah SAW. Strategi yang dilakukan meliputi pengajaran nilai-nilai agama seperti kedisiplinan dalam ibadah, penguatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa dan zikir harian, serta pengenalan kisah para nabi dan tokoh Islam untuk meneladani keteladanan dan ketaatan. Pembiasaan membaca Al-Quran bersama juga menjadi strategi efektif untuk memperkuat iman melalui pemahaman firman Allah. Yang kedua ada pembiasaan ibadah. Dimensi ini menekankan pada praktik ibadah sebagai wujud keimanan, melatih untuk melaksanakan ibadah wajib seperti sholat dan puasa, serta mengajarkan pentingnya membaca Al-Quran dan berdoa. Pembiasaan sholat berjamaah di rumah atau di masjid, serta amalan sunnah seperti zikir pagi dan sore ditekankan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan kebersamaan. Orang tua juga perlu mengajarkan makna ibadah agar anak melakukannya dengan kesadaran dan keikhlasan, bukan hanya rutinitas. Yang ketiga, pembentukan akhlak. Dimensi ini berfokus pada pembiasaan perilaku yang baik dan mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan akhlak dilakukan melalui pemberian keteladanan langsung atau uswah hasanah, Pembentukan akhlak dilakukan melalui pemberian keteladanan langsung atau uswah hasanah dari orang tua, komunikasi positif, dan pembiasaan berlaku baik seperti jujur, amanah, santun, bertanggung jawab, menghormati orang tua, dan menyayangi yang lebih muda. Penerapan aturan dan sanksi yang mendidik juga menjadi metode efektif untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Peran keluarga dalam pembentukan karakter Islami. Keluarga adalah institusi pendidikan yang pertama dan paling penting bagi anak. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa keluarga mempunyai dampak terbesar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak, bahkan sebelum peran lembaga pendidikan formal. Dalam Islam, kewajiban keluarga, terutama orang tua, sangat tegas seperti yang diungkapkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menegaskan bahwa orang tua adalah faktor utama dalam pengembangan karakter anak. Yang kedua, komunikasi keluarga Islami. Definisi komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga adalah proses pertukaran pesan, informasi, ide, perasaan, dan makna antara anggota keluarga. Ini mencakup interaksi verbal dan nonverbal yang terjadi dalam lingkungan keluarga, membentuk pola hubungan dan memengaruhi dinamika internal keluarga. Komunikasi yang efektif dalam keluarga sangat penting untuk membangun ikatan emosional, menyelesaikan konflik, dan menanamkan nilai-nilai. Prinsip-prinsip komunikasi dalam keluarga Islami. Dalam konteks Islam, komunikasi keluarga tidak hanya sekedar pertukaran informasi, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan agama dan moral. Beberapa prinsip komunikasi dalam keluarga Islami meliputi saling menghormati atau al-ihtiram. Komunikasi harus dilandasi rasa hormat antara anggota keluarga.
bagi orang tua kepada anak maupun sebaliknya. Ini mencakup penggunaan bahasa yang santun dan menghindari kata-kata kasar atau merendahkan. Keterbukaan. Anggota keluarga didorong untuk berbicara secara jujur dan terbuka mengenai perasaan, pikiran, dan masalah yang dihadapi. Ini membangun kepercayaan dan memungkinkan penyelesaian masalah yang konstruktif. Kasih sayang. Komunikasi harus diwarnai dengan kasih sayang dan empati. Pendekatan yang lembut dan penuh perhatian akan membuat anak merasa dihargai dan lebih mudah menerima nasihat. Keteladanan. Orang tua harus menjadi contoh nyata dalam berkomunikasi dan berperilaku. Nasihat akan lebih efektif jika disertai dengan praktek langsung. Selanjutnya, musyawarah melibatkan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan mereka, mengajarkan tanggung jawab dan rasa memiliki. Nasihat yang baik. Memberikan nasihat dengan cara bijaksana, tidak menghakimi, dan pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi keluarga Islami. Bentuk-bentuk komunikasi keluarga Islami dapat bervariasi, meliputi dialog dan diskusi, melakukan percakapan rutin tentang kehidupan sehari-hari, masalah, nilai-nilai agama, dan isu-isu yang relevan. Cerita dan kisah alami, menggunakan kisah para nabi, sahabat, atau tokoh Islam untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kebaikan. Ibadah bersama, sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, dan zikir bersama menciptakan suasana spiritual dan mempererat ikatan emosional. Pemberian nasihat dan bimbingan, memberikan arahan dan teguran yang mendidik ketika anak melakukan kesalahan dengan menjelaskan konsekuensi dan mengajak untuk memperbaiki diri. Pujian dan apresiasi, memberikan pengakuan dan penghargaan atas perilaku baik atau pencapaian anak untuk memotivasi mereka. Yang ketiga ada remaja dan pengembangan karakter. Karakteristik remaja. Masa remaja adalah periode transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang signifikan. Remaja cenderung mencari identitas diri lebih mandiri dan sangat dipengaruhi oleh kelompok sebaya. Mereka juga mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan kritis. Pada masa ini remaja sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, termasuk media sosial, karena mereka sedang dalam tahap pencarian jati diri dan validasi sosial. Yang kedua ada pembentukan karakter pada masa remaja. Pembentukan karakter pada masa remaja sangat penting karena ini adalah periode kritis di mana nilai-nilai dan moralitas akan terinternalisasi dan membentuk kepribadian dewasa. Pada tahap ini, remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan dan membentuk sistem nilai mereka sendiri. Oleh karena itu, bimbingan yang konsisten dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat dibutuhkan. Pembentukan karakter pada remaja harus melibatkan aspek kognitif atau pemahaman nilai, afektif, penghayatan nilai, dan psikomotorik atau praktek nilai dalam berperilaku. Yang keempat ada media sosial dan era digital. Definisi dan perkembangan media sosial. Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagai konten, teks, gambar, video, dan membangun jaringan sosial. Contoh populer termasuk Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan Twitter. Perkembangan media sosial sangat pesat, mengubah cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi. Instagram misalnya telah menarik perhatian lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan, dengan sekitar 67% diantaranya adalah individu berusia antara 18 hingga 29 tahun, menjadikannya platform dominan di kalangan remaja. Ini ada dampak media sosial terhadap remaja. Media sosial memiliki dampak yang kompleks terhadap remaja. Dampak positifnya yaitu akses informasi dan pengetahuan. Remaja dapat dengan mudah mengakses informasi termasuk konten Islami, ceramah, dan edukasi agama. Pengembangan diri dan kreativitas. Platform ini dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, mengembangkan kreativitas, dan belajar keterampilan baru.
jaringan sosial dan komunitas, membangun koneksi dengan teman, keluarga, dan komunitas dengan minat yang sama, termasuk komunitas keagamaan. Dakwah dan edukasi, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan penyebaran nilai-nilai positif. Selanjutnya, dampak negatif, penyebaran konten negatif, paparan terhadap pornografi, kekerasan, hoaks, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Penurunnya interaksi sosial langsung, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi komunikasi tatap muka dan menyebabkan isolasi sosial. Kecanduan teknologi, penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat mengganggu kesehatan mental, konsentrasi, dan proses internalisasi nilai-nilai. Selanjutnya ada tantangan era digital terhadap pembentukan karakter. Tantangan utama dalam pembentukan karakter di era digital meliputi keseimbangan dunia nyata dan digital, sulitnya mengatur waktu antara aktivitas daring dan luring yang dapat mengganggu kualitas hubungan interpersonal. Selanjutnya, keselamatan dan keamanan digital, resiko paparan konten berbahaya, pencurian identitas, dan kurangnya kesadaran dan privasi online, perundungan siber, tindakan penindasan di ruang digital yang merusak integritas moral dan emosional anak. Hak cipta dan plagiarisme, kurangnya pemahaman tentang pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual dan etika dalam penggunaan materi digital. Krisis keteladanan, figur publik di media sosial yang tidak selalu menunjukkan perilaku positif. Yang kelima, relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali dalam pendidikan karakter Islami di era digital. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam tradisi Islam, memiliki pandangan mendalam tentang pendidikan karakter yang tetap relevan hingga saat ini. Dalam karyanya Ihya Ulumuddin dan Ayyuhal Walad, Al-Ghazali menekankan pentingnya tazkiyatul nafs atau penyucian jiwa sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter. Ia berpendapat bahwa akhlak seseorang dapat berubah menjadi lebih baik melalui proses belajar yang berkesinambungan dan dorongan jiwa yang kuat. Relevansi pemikiran Al-Ghazali di era digital terletak pada penekannya terhadap pembiasaan. Al-Ghazali menekankan bahwa akhlak dapat dibentuk melalui latihan dan pembiasaan yang konsisten sejak usia dini. Terus keteladanan, pentingnya orang tua dan pendidik sebagai role model dalam menunjukkan perilaku yang baik di dunia nyata maupun digital. Selanjutnya, penyucian jiwa. Meskipun di era digital, fokus pada kebersihan hati dan niat dalam berinteraksi online tetap krusial untuk menghindari perilaku negatif seperti bullying atau penyebaran hoaks. Ilmu yang bermanfaat. Al-Ghazali memandang ilmu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Beberapa penelitian relevan telah membahas pendidikan karakter Islami di era digital, yaitu Muqarrabin dan Sofa 2025 dalam peran pendidikan Islam dalam pengembangan karakter keluarga. Strategi pembinaan iman, ibadah, dan akhlak di era globalisasi dan digital menemukan bahwa strategi pembinaan iman dilakukan melalui pengajaran nilai-nilai agama. Ibadah ditekankan pada sholat berjamaah dan ibadah sunnah. Sementara akhlak dibentuk melalui keteladanan, komunikasi positif, dan pembiasaan perilaku baik. Tantangan utama adalah pengaruh budaya asing, penyalahgunaan teknologi, dan kesibukan orang tua. Selanjutnya ada Wilanda et al. 2025 dalam membangun karakter Islami di era digital. Tantangan dan solusi menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi peluang sekaligus ancaman. Tantangan utama meliputi etika digital yang rendah,
penyebaran informasi menyesatkan, dan menurunnya interaksi sosial. Selanjutnya Syifa dan Ridwan 2024, dalam pendidikan karakter Islami di era digital, tantangan dan solusi berdasarkan pemikiran sosial Imam Al-Ghazali. Mengkaji relevansi pemikiran Al-Ghazali, mereka menemukan bahwa prinsip-prinsip Al-Ghazali tentang penyucian jiwa, pendidikan, dan akhlak mulia tetap relevan. Pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi secara bijak. Selanjutnya ada Nur Habibah et al. 2025. Dalam pendidikan karakter di era digital, tantangan dan strategi dalam membentuk generasi berakhlak mulia. Mengidentifikasi tantangan seperti mudahnya akses informasi tidak terseleksi, individualisme, kecanduan teknologi, dan krisis keteladanan. Strategi yang diusulkan meliputi integrasi nilai karakter dalam pembelajaran digital, keteladanan guru dan orang tua, literasi digital, dan kolaborasi multi pihak. Selanjutnya ada Fitri dan Ridwan 2024. Dalam pendidikan akhlak di era digital, pengaruh konten Islami di Instagram terhadap pembentukan karakter remaja dalam perspektif sosial. Menyoroti potensi media sosial seperti Instagram untuk pendidikan akhlak, mereka menemukan bahwa konten Islami dapat membentuk karakter, namun tantangan seperti rendahnya literasi digital dan gangguan konten negatif perlu diatasi melalui pelatihan literasi digital dan sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penelitian-penelitian terdahulu ini memberikan landasan kuat mengenai tantangan dan beberapa strategi umum, namun penelitian ini akan memperdalam analisis pada strategi komunikasi spesifik yang diterapkan dalam keluarga Islami, serta bagaimana strategi tersebut diadaptasi dan diimplementasikan secara konkret di tingkat lokal, Sumberjo, Bonang, Demak, untuk menanamkan akhlak mulia pada remaja di tengah dinamika media sosial. Selanjutnya metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, yaitu strategi komunikasi keluarga Islami dalam menanamkan akhlak mulia pada remaja di tengah tantangan media sosial. Jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara intensif dan holistik satu atau beberapa kasus dalam konteks kehidupan nyata mereka. Dengan studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang kaya dan detail tentang bagaimana strategi komunikasi keluarga Islami diimplementasikan. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sumberjo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu representasi masyarakat. Desa Sumberjo diasumsikan memiliki karakteristik masyarakat yang religius dengan nilai-nilai Islami yang kuat, namun pada saat yang sama juga terpapar oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Aksesibilitas. Lokasi yang relatif mudah dijangkau oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data secara intensif. Potensi kasus menarik. Adanya indikasi awal bahwa di desa ini terdapat keluarga-keluarga yang secara aktif berupaya menanamkan akhlak mulia pada remaja di tengah tantangan media sosial. Waktu penelitian. Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian laporan akhir. Subjek penelitian. Penentuan subjek penelitian akan dilakukan secara proposif, yaitu pemilihan objek berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria subjek penelitian meliputi orang tua, remaja, pendidik, atau tokoh agama setempat. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang kaya dan komprehensif, peneliti ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara mendalam, deskripsi,
Wawancara mendalam akan dilakukan secara tatap muka dengan subjek penelitian, orang tua, remaja, pendidik, atau tokoh agama. Wawancara akan bersifat semi terstruktur menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan, namun tetap fleksibel untuk menggali informasi yang tidak terduga dan relevan. Tujuannya menggali informasi detail mengenai bagi orang tua, strategi komunikasi yang digunakan verbal dan non-verbal, nilai-nilai akhlak yang ditanamkan, cara mengelola penggunaan media sosial anak, tantangan yang dihadapi dan upaya mengatasi tantangan tersebut. Bagi remaja, pengalaman mereka dalam menerima pendidikan akhlak dari keluarga, persepsi mereka tentang komunikasi keluarga, pola penggunaan media sosial, dampak media sosial terhadap diri mereka, dan bagaimana mereka menghadapi konten negatif. Bagi pendidik atau tokoh agama, pandangan mereka tentang kondisi akhlak remaja di Sumberjo, strategi pembinaan akhlak yang efektif, peran keluarga, dan tantangan media sosial yang perspektif komunitas. Perekaman wawancara akan direkam dengan izin subjek dan ditranskripsi untuk analisis data. Observasi partisipatif. Penelitian ini akan melakukan observasi langsung terhadap interaksi komunikasi dalam keluarga, perilaku remaja terkait penggunaan media sosial, serta kegiatan keagamaan atau sosial yang melibatkan keluarga di lingkungan Sumberjo. Observasi akan dilakukan secara partisipasi, di mana peneliti berusaha terlibat dalam aktivitas sehari-hari subjek penelitian sejauh mungkin untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks. Tujuannya yaitu mengamati pola komunikasi antara orang tua dan remaja secara langsung, melihat bagaimana aturan dan kesepakatan tentang penggunaan media sosial diterapkan dalam keluarga, mengidentifikasi perilaku akhlak mulia yang dipraktikkan oleh remaja dalam interaksi sehari-hari, mencatat suasana keagamaan dalam keluarga dan komunitas. Yang ketiga ada studi dokumentasi. Deskripsi mengumpulkan data dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Tujuan memperkaya data dan memberikan konteks tambahan. Contoh dokumen yang mungkin relevan: catatan keluarga jika ada, materi pengajian atau ceramah agama di lingkungan setempat, program kegiatan remaja masjid, peraturan desa terkait moralitas, atau artikel atau berita lokal yang membahas isu remaja dan media sosial di Demak. Analisis data akan dilakukan secara induktif dan interaktif mengikuti model Miles dan Haberman 1994 yang meliputi 3 alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya ada keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian akan digunakan beberapa teknik triangulasi, yaitu pertama ada triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan perpanjangan waktu penelitian, dan diskusi dengan informan kunci. Selanjutnya ada etika penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian, yaitu informasi, memperoleh persetujuan tertulis dari semua subjek penelitian sebelum pengumpulan data. Peneliti akan menjelaskan tujuan penelitian, prosedur, potensi resiko dan manfaat, serta hak subjek untuk menarik diri kapan saja. Untuk remaja, persetujuan juga akan diperoleh dari orang tua atau wali. Kerahasiaan menjamin kerahasiaan identitas subjek peneliti dan informasi pribadi yang diberikan. Data akan dianonimkan dalam laporan penelitian. Anonimitas, jika memungkinkan identitas subjek tidak akan diungkapkan sama sekali, bahkan kepada peneliti. Namun dalam wawancara pendalam, anonimitas penuh mungkin sulit dicapai sehingga kerahasiaan menjadi lebih penting. Privasi, menghormati privasi subjek peneliti dan tidak memaksa mereka untuk memberikan informasi yang tidak ingin mereka bagikan. Memastikan bahwa peneliti tidak akan membahayakan subjek secara fisik, psikologis, sosial, atau ekonomi.
Manfaat: memastikan bahwa penelitian memberikan manfaat bagi subjek penelitian dan masyarakat luas. Transparansi: menjelaskan secara transparan metode penelitian, proses analisis data, dan temuan penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.